Oke, testing mesin milih stop. Oke, kita overall. Jadi membahas sedikit tentang prinsip kerja milih stop. Mesin ini dual boiler. Boiler kita lihat ini dia boilernya. Jadi sedikit saya jelaskan, ini pump, water pump. Jadi dia sudah rotary pump. Kemudian input ke solenoid two-way nya dia masih menggunakan teflon untuk pengisian ke transfusi air, distribusi air ke dua boiler. Kemudian mainboard, jadi ini full dikontrol melalui mainboard ya. Jadi dia tidak menggunakan pressure switch seperti mesin kopi pada umumnya, tapi dia disetting melalui sensor. Jadi ada sensor di boiler 1, ini dia sensornya, kemudian ada sensor di boiler 2, dan ada sensor di group head di boiler 3. Dan ternyata di dalam boiler ini ada dua boiler, ada heater, kemudian ada heater juga, kemudian di group head ternyata ada heater juga, dan heater ini bisa disesuaikan temperatur suhunya, disetting melalui ini LCD-nya. Jadi di sini ada menu pengaturan, kemudian extraction ini jadi dia pengaturan di group head. Jadi untuk mengatur temperatur suhu di group head. Karena kenapa? Kadang air yang tersalurkan ketika group head kondisi dingin, otomatis suhu panas akan menurun ketika mencapai di pemanasan di group head. Makanya Milesto ini sistemnya dirancang, dia ada tambahan heater di group head untuk menstabilkan suhu panas di group head. Kita lihat, jadi bisa dikontrol juga suhu di group headnya, jadi pengaruh pada saat proses extraction kopinya. Kemudian bukan itu saja, ini juga suhu steam itu bisa diatur. Steam ini dia keluarannya di boiler yang besar ini. Jadi dia mengatur juga suhu settingan suhu di heater, suhu di boiler, jalur keluaran uap. Jadi bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Kemudian boiler head, ini untuk suhu panas di boiler 1. Jadi untuk pemanasan airnya bisa ditambah. Ketika ditambah, otomatis tekanan bar uap juga akan naik. Jika diturunkan, dia akan turun. Coba kita naikkan ini. Kemudian di mainboard menerima data, kemudian relay mengaktifkan heater sehingga temperatur uap juga bisa naik. 2 bar kita turunkan saja di 80. Jadi dia akan turun juga nantinya. Kemudian ini yang
terus terang saya belum tahu. Press sword. Kemudian ini cup size. Nah, jadi kita bisa atur delay pada cup 1, cup 2, kemudian cup 3 di menu utamanya. Times delay-nya bisa kita setting sesuai keinginan. Timer, kemudian reset. Ya, itu saja yang paling kemudian kita kembali ke tampilan utama. Nah, jadi dia akan delay sesuai dengan settingan timer yang kita set di pengaturannya. Tadi kita set di 22, 23, berarti di set di 23. Kita lihat di grup 1. Di website ini 23. Oke. Kemudian kekurangannya dia tidak menggunakan flow meter, sehingga dia hanya menentukan timer atau sistem delay pada airnya. Beda dengan menggunakan flow meter. Ketika dia menggunakan flow meter, kita bisa atur debit air yang masuk ke grup. Sedangkan ini dia tidak. Jadi ketika setelan settingan pressure pump dirubah, otomatis debit air kita sesuaikan lagi. Itu yang menggunakan sistem volumetric. Tapi ini lebih sederhana. Kemudian dia tidak ada pressure switch seperti yang pada umumnya. Karena kenapa? Dia menggunakan ini tadi, sensor suhu di masing-masing boiler. Kemudian heater dikontrol, jadi dia ada MOSFET, pengaktifan heater dikontrol melalui mainboard. Jadi suhunya bisa diatur. Untuk sensor water level sama. Kemudian safety valve-nya kecil. Kemudian vacuum valve hampir rata-rata sama juga, mirip similarly. Cukup sederhana sih komponennya. Nah, itu di bawah solenoid 2-way, ini yang di atas solenoid 3-way. Kemudian pressure gauge-nya ada settingan tekanan pump dan ada settingan pressure gauge, settingan pembacaan uap. Nah, jadi pembacaan uap ini bisa diatur. Ketika dinaikkan temperatur suhunya, dia akan naik juga tekanan uap. Nah, ini dia komponen mainboardnya. Kita lapis pengaman antisipasi kerusakan, antisipasi percepatan kerusakan dan korosif pada kaki komponen. Karena mesin ini dia mainboard ini berdekatan dengan boiler,
sehingga resiko percepatan korosif itu sangat cepat. Kita bisa lihat dari masalah yang sebelumnya, yang sebelum dibenahi, itu korosif, akhirnya patah. Pas dibuka sudah patah, memang sudah korosif, kayaknya sudah dilem-lem juga. Kemudian kita lapis juga anti korosif, ini juga belum kita lapisi, kita akan lapisi. Kemudian kabel kita lapis. Ini untuk soket-soket kita pastikan tidak longgar, kita kuatkan kembali. Dan ini sudah tidak ada kebocoran. Heater berfungsi dua-duanya, jadi sistemnya ini, jadi pemanasan dia berurut, jadi tidak langsung memanaskan sekaligus. Jadi dia memanaskan di group head yang kecil, boiler yang kecil ini dulu, baru memanaskan yang besar ini. Nah, ketika sudah panas, baru dia memanaskan kedua-duanya. Jadi lumayan 2000-an watt lebih, hampir 3000 di pembacaan wattmeter. Jadi sisa kita pasang. Ini ada seal yang kalah juga, kita ganti menggunakan bahan teflon supaya tidak mudah rusak. Padahal sebelumnya yang standar bawaannya teflon semua kebanyakan.